Oke, di sini kita akan mencari soal yang pertama, yaitu misalkan matriks A nih yang bernilai 1, 2, 6, 6, 1, 2 dan 6, 2, 1. Nah, kita diminta untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Untuk mencari nilai eigen yang pertama, kita menentukan determinan A kurang lambda kali I terlebih dahulu. Nah, kita kalikan matriks A dikali dengan matriks lambdanya, yaitu lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Hasil dari kita kurangkan maksudnya, Nah, hasil dari pengurangan ini ialah 1 dikurang lambda, 2, 6 1 dikurang lambda, 2, 6, 2, 1 dikurang lambda. Nah, lalu kita mencari ekspansi kofaktor baris yang pertama, yaitu baris faktor yang pertama itu ini. Yang ini 1 dikurang lambda, 2, dan 6. Nah, lalu kita melakukan perkalian dari ekspansi kofaktornya. 1 dikurang lambda dikali dengan lambda kurang 1, 2, 2, dan 1 kurang 2, 1 dikurang lambda, dan seterusnya. 2 juga dikalikan dengan matriks 6, 2, 6, 1 dikurang lambda, dan 6 juga dikali dengan 6, 1 dikurang lambda, 6, dan 2. Lalu matriks ini dikalikan, hasil kalinya ialah lambda kuadrat dikurang 2 lambda dikurang 3. Hasil dari perkalian matriks ini 6 dikurang 6 lambda dikurang 12. Dan hasil dari perkalian matriks ini 12 dikurang 6 tambah 6 lambda. Lalu setelah kita menemukannya, kita kalikan lagi atau kita melakukan penjabaran, di mana hasilnya lambda kuadrat dikurang 2 lambda dan seterusnya. Nah, hasil dari ini yaitu min lambda pangkat 3 ditambah 3 lambda kuadrat tambah 49 lambda tambah 45. Lalu kita mencari faktor polinomialnya, yaitu negatif lambda dikurang 1, dan juga lambda tambah 5, lambda dikurang 9. Nah, berarti nilai lambda yang pertama itu ialah negatif 1, lambda yang kedua itu negatif 5, lambda yang ketiga itu positif 9. Karena contohnya nih, lambda dikurang ditambah 5 itu kan sama dengan 0, berarti lambda sama dengan negatif 5. Nah, berarti kita sudah menemukan nilai eigen. Nah, untuk mencari vektor eigen, kita cari dulu untuk nilai dari lambda. Kita cari dulu nih untuk lambda yang pertama, yaitu negatif 1. Di sini ada matriks yaitu matriksnya min 2, negatif 2, negatif 2, dan negatif 6. Negatif 6 min 2, negatif 2, negatif 6, negatif 2, negatif 2 dikalikan dengan X1, X2, X3 yang hasilnya ialah matriks 0, 0, 0. Nah, hasilnya berarti dia kan masuk kepada sistem persamaan. Nah, di sini masih negatif. Nah, untuk itu agar memudahkan kita kalikan dengan negatif. Kita bagi dengan negatif 2. Nah, negatif 2 X1 ini kan dibagi negatif 2 itu kan X1. Nah, untuk itu setelah kita menemukan persamaannya, persamaan 1, 2, dan 3, kita eliminasi nih persamaan 1 dan 2 yang udah kita sederhanakan. Karena kan ini kalau disederhanakan berarti dia dicoret, berarti ini plus, seperti itu. Berarti X1 tambah X2 ditambah X3 sama dengan 0. Berarti yang persamaan kedua 3X1 tambah X2 ditambah X3 sama dengan 0. Lalu kita kurangkan, hasilnya negatif 2X1 ditambah 2X3 sama dengan 0. Nah, kita substitusikanlah hasil ini kepada persamaan 1 agar memudahkan kita. Kita substitusikan ke persamaan 1. Berarti X1 sama dengan X3 nih kan. Lalu X1 ditambah X2 tambah X
kita ubah jadi X1. Jadi X3 itu kan sama dengan X1. Jadi kita ubah ke X1 sama dengan 0. Hasilnya X2 sama dengan negatif 4X. Nah, kita memiliki ruang vektornya X1, di mana X1, X2, X3 itu sama dengan X1 negatif. Karena ini kan X2, berarti kita ganti X2-nya negatif 4X1. X1, nah kita keluarkan X1-nya, kita memiliki nilai X1 itu S1 negatif 4, 1. Inilah ruang vektor untuk lambda sama dengan negatif 1. Berarti yang selanjutnya kita mencari untuk lambda yang kedua itu sama dengan negatif 5. Kita cari dengan cara yang tadi. Nah, kita menemukan sistem persamaannya negatif 6X kurang 6. Ini kan masih negatif, jadi kita kalikan dengan negatif 1 agar memudahkan kita, karena bernilai positif akan memudahkan kita dalam melakukan pengerjaannya. 6x2 ditambah 2x2 tambah 6x3 persamaan 1, ini persamaan yang kedua, dan yang ini persamaan ketiga. Setelah kita rubah dia kepada yang positif. Nah, kita eliminasikan nih yang persamaan 1 dan yang keduanya, yang dimana hasilnya 6x1 ditambah 2x2 ditambah 6x3 dikurang, kita melakukan pengurangan 6x1 tambah 6x2 tambah 2x3, hasilnya negatif 4x2 ditambah 4x3 sama dengan 0. Nah, hasilnya x2 sama dengan x3. Lalu kita substitusikanlah nilai ini ke persamaan 1. Kita juga boleh mensubstitusikannya ke persamaan 2. Di sini saya substitusikan ke persamaan 1, yaitu 6x1, 2x2, 6x3 persamaan satunya. Lalu kita substitusikan 6x2, ini 6x1, 2x2 menjadi 2x3 karena kita substitusikan, ditambah dengan 6x3 sama dengan 0. 6x1 tambah 8x3 sama dengan 0. 6x1 sama dengan negatif 8 karena kita pindah ruas, jadi negatif 8x3. Nah, untuk x1-nya berarti sama dengan min 8 dibagi dengan 6x3. X1 itu sama dengan, kita sederhanakan, negatif 8 per 6 ini menjadi negatif 4 per 3 x3. Nah, untuk ruang vektornya kita lakukan seperti yang tadi, x1, x2, x3 sama dengan negatif 4 x, karena ini kan x1, berarti kita rubah x1-nya, berarti negatif 4 per 3 x3, x3, x3. Nah, kita keluarkan x3-nya, berarti nilainya negatif 4 per 3, 1, 1. Lalu untuk yang selanjutnya x3 sama dengan 9. Nah, di sini kita melakukan cara seperti yang tadi. Nah, di sini kita eliminasikan 2 dan 3 karena ya lebih mudah kita mengeliminasikan 2 dan 3 karena sudah sama 6. Kalau kita melakukan eliminasi 1 dan 2, kita harus menyamakan ini terlebih dahulu atau menyamakan 6 dan 2-nya. Jadi kita eliminasi 2 dan 3. Lalu kita mendapatkan hasilnya x2 sama dengan x3. Nah, kita substitusikanlah ke persamaan kedua. Di sini saya mensubstitusikan ke persamaan 2, bisa juga kepada persamaan yang pertama. Nah, 6x1 dikurang 8x2 tambah 2x2 sama dengan 0. 6x1 dikurang 6x2 sama dengan 0. Nah, x1 sama dengan x2. Dapatlah ruang vektornya x1, x2, x3 itu x2, 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 berarti kan 1, berarti kita keluarkan x2-nya, berarti 1, 1, 1. Selanjutnya untuk yang B, kita matriks P yang mendiagonalisasi A. Jadi di sini kita memasukkan, langsung saja kita memasukkan nilai dari x1, x2, dan x3 yang ketiganya kepada matriks P. Ini untuk yang diagonalisasi, berarti kita mendiagonalisasi dari lambdanya. Lanjut kepada soal nomor 2. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu misalkan C itu nilai
yaitu min 1,1, yaitu himpunan fungsi kontinu pada negatif 1 dan 1 dengan hasil kalinya seperti berikut. Nah, untuk setiap f, g itu elemen dari C. Nah, diketahui di sini fx-nya yaitu x kuadrat dikurang 19 dan gx sama dengan x pangkat 3. Nah, di sini yang pertama kita diminta untuk mencari nilai f, g. Yang pertama diketahui nih fx-nya sama dengan x kuadrat kurang 19 dan g-nya x pangkat 3. Kita kalikan fx dan gx-nya dengan hasil x pangkat 5 sama dengan 19 x pangkat 3. Kita masukkan ke integral hasil kali dalam. Nah, f, g sama dengan integral dengan batas min 1 sampai 1 x pangkat 5 dikurang 19 x pangkat 3 dx. Nah, kita pisahkan untuk integral negatif 1 dengan batas negatif 1 sampai 1 x pangkat 5 dx itu sama dengan 0, ya, karena fungsi ganjil interval simetris. Untuk integral negatif 1 dengan batas negatif 1 sampai 1 itu juga untuk integral batas min 1 sampai 1 itu 19 x pangkat 3 dx, yaitu hasilnya juga 0 karena fungsi ganjil interval simetris. Maka f, g itu hasilnya 0. Nah, yang selanjutnya kita diminta untuk mencari panjang dari f dan panjang g dengan penyelesaian. Yang pertama kita selesaikan yang fx itu sama dengan x kuadrat dikurang 19. Panjang f itu dengan kita cari akar f, ini f itu integral dengan batas min 1 sampai 1 dengan nilai x tadi, f tadi x kuadrat dikurang 19 kuadrat karena f kali f, dx. Nah, hasilnya yaitu integral negatif 1 sampai 1 x pangkat 4 dikurang 38 x kuadrat ini kita pisah biar mudah nanti. Negatif 1 sampai 1 integral dengan batas negatif 1 sampai 1 x kuadrat dx ditambah integral negatif dengan batas negatif 1 sampai 1 361 dx. Nah, kita hitungnya satu-satu biar mudah. Di sini saya menghitung satu-satu dengan cara satu-satu. Integral negatif 1 dengan batas integral dengan batas negatif 1 sampai 1 x pangkat 4 dx kita keluarkan ini kan. Nah, 2 berarti 2 dikali 1. Nah, 2 dikali dengan x pangkat 5 per 5 karena turunan integral dari x pangkat 4 itu kan x pangkat 5 per 5. Nah, hasilnya ialah 2 per 5. Nah, untuk integral dari dengan batas min 1 sampai 1 itu hasilnya 2 per 3. Dan untuk integral negatif 1 integral dengan batas negatif 1 sampai 1 itu dengan nilai integral dari dengan batas 1 min 1 sampai 1 361 dx itu hasilnya 722. Nah, kita gabung. Nah, tinggal kita gabung nilai ini satu-satu. Kita mendapatkan 2 per 5 kurang 76 per 3 tambah 722. Kita samakan penyebutnya, yaitu hasilnya 10.456.000 per 15. Jadi hasil panjang dari f itu akar dari 10.456 per 15 setara dengan 26,4. Nah, untuk G-nya, G itu kan kita ketahui X pangkat 3. Nah, untuk mencari panjang G-nya,
dengan rumus yang tadi, akar dari G, G, kita masukkan integral dengan batas min 1 sampai 1 X pangkat 3 kuadrat. Nah, X pangkat 3 kali 2 ini kan X pangkat 6. Untuk itu kita cari hasilnya yaitu 2 per 7. Ini kan. Nah, hasil dari G-nya panjang G akar 14/7. Selanjutnya yaitu yang nomor 3. Misalkan transformasi dari R3 ke R2 itu transformasi linear. Nah, diketahui di sini yang pertama, transformasi pertama 1,1,1 itu sama dengan 19,3. T1 12 itu sama dengan 27,5. T1 21 sama dengan 24,8. Nah, di sini kita diminta menentukan dari T, hasil dari T, X, Y, Z dan matriks transformasi linearnya. Nah, kita misalkan transformasi dari X, Y, Z itu A dikali vektor 1 tambah B vektor 2 ditambah C vektor 3. Nah, untuk A yang vektor 1 kan kita misalkan yang T di awal, berarti 1, 1, 1, B-nya 1, 1, 2 dari transformasi yang kedua, dan C dari transformasi ketiga yaitu 1, 2, 1. Nah, di sini kan sehingga A tambah B tambah C itu sama dengan X, karena A1-nya A1 kan 1, B1-nya 1, C3-nya C-nya 1. Untuk yang kedua A-nya 1 berarti A, yang B A-nya juga B-nya juga 1, B, dan C-nya 2 berarti 2C sama dengan Y. Kita misalkan berarti ke persamaan 2. Yang A untuk A1 berarti kan persamaan ketiganya A, lalu B-nya 2 berarti 2B, dan C-nya 1 berarti C sama dengan Z. Kita misalkan Z berarti persamaan ketiga. Nah, untuk itu kita eliminasi persamaan 1 dan 2-nya. Nah, A tambah B tambah C itu kan sama dengan X, lalu kita kurang A tambah B tambah 2C sama dengan Y. Hasilnya C sama dengan min X tambah Y. Nah, ini merupakan persamaan yang keempat. Lalu kita substitusikan persamaan keempat ini ke persamaan yang ketiga. A tambah 2B dikurang X tambah Z. Karena kenapa menjadi kurang X tambah Z? Karena kan persamaan ketiga di sini C. Nah, di sini persamaan 4. Karena kita substitusikan ke persamaan 4 yang nilainya negatif X tambah 4, maka A tambah 2B kurang X tambah Z. Hasilnya A itu sama dengan Z tambah X kurang Y kurang 2B, yaitu persamaan 5. Kita mendapatkan persamaan 5. Lalu kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan yang pertama. Nah, persamaan pertama kan A tambah B tambah C sama dengan X. Nah, kita substitusikan bahwa nilai A itu Z tambah X kurang Y kurang 2B. Kita tambah B kurang X tambah Y, karena ini kan tadi nilai C, kita masukkan juga dia sama dengan X. Lalu negatif B sama dengan X kurang Z kurang Y tambah X kurang Y. Hasil dari ini dikurang B sama dengan negatif B sama dengan X kurang Z, B sama dengan Z kurang X. Itu kita mendapatkan persamaan ke-6. Nah, kita substitusikan nih persamaan ke-6 ke persamaan 5. A sama dengan Z tambah X kurang Y kurang 2 kali Z kurang X, karena 2 ini dari 2B, maka dia ada 2. A sama dengan Z tambah X kurang Y kurang 2Z tambah 2X. A sama dengan 3X kurang Y kurang Z.
Nah, hasil dari proses eliminasi kita dan substitusi kita itu A sama dengan 3X kurang Y kurang Z, dan B sama dengan 2 kurang X, C sama dengan min X tambah Y, atau kita pindahkan negatifnya menjadi Y kurang X. Nah, untuk itu substitusikan nilai A, B, C, K transformasi X, Y, Z yang di awal tadi. Yang di awal. Nah, kita masukkan nilai dari A, B, C ini ke T, X, Y, Z. Nah, setelah kita masukkan, kita mendapat hasil 6X tambah 5. Nah, kita masukkan kan, lalu kita proses perkalian dan penjumlahan pengurangannya. Kita dapat 6X tambah 5Y tambah 8Z, 6X tambah 5Y kurang 8Z. Nah, lalu untuk matriks transformasinya ialah kita ambil dari 6X, 5Y, 8Z, berarti matriks baris pertama 6, 5, 8, dan yang kedua 6, 6, 5, negatif 8. Untuk yang B kita diminta untuk mencari nilai dari transformasi 2, 1, 4. Nah, kita masukkan saja pada yang kita dapat tadi, transformasi X, Y, Z, 6X tambah 5Y tambah 8Z, 6X tambah 5Y kurang 8Z. Nah, kita masukkan nilai 2, 1, 4 pada persamaan ini. Hasilnya ya kita kalikan 6 kali 2, 12, 5, 32, 12, 5, negatif 32. Hasilnya 49,5. Oke, selanjutnya nomor 5. Misalkan A itu matriksnya 1, 0, 0, negatif 1, dan B 0, 1, 1, 0. Nah, yang A pertanyaannya apakah AB dan AB itu matriks yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, caranya yang pertama untuk matriks A, untuk A transpose itu 1, 0, 0, min 1. Jika kita transposkan, berarti 1, 0, 0, min 1. Tetap dia 1, 0, ini menjadi baris, dan ini menjadi baris, dan ini kolom. Karena A sama dengan A transpose, maka A adalah matriks simetris. Jadi A itu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, untuk yang B transpose-nya 0, 1, 1, 0 ditranspose-kan. Jadi yang kolom ini menjadi baris 0, 1, 1, 0 sama dengan B. Karena B ini sama dengan B transpose, maka B adalah matriks simetris. Nah, jadi B ini dapat didiagonalisasikan secara ortogonal juga. Kalau untuk yang matriks AB, berarti kita kalikan dulu AB, matriks A dan B-nya. 1, 0, 0, 1 dikali dengan matriks B 0, 1, 1, 0. Nah, ini 1 dikali 0, 1 kali 0 ditambah dengan 0 kali 1 ditambah lalu 1 dikali 1 ditambah 0 kali 0, 0 kali 0 min 1 kali min 1 dikali 1, lalu 0 dikali 1 ditambah min 1 dikali 0. Hasilnya 0, 1, min 1, 0. Nah, kalau kita transposkan AB, itu ialah 0, min 1, 1, dan 0. Berarti, jadi AB ini tidak sama dengan AB transpose karena ini kan beda sama hasil dari ini dan ini beda. Maka AB ini bukan matriks yang simetris. Jadi AB tidak dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, yang selanjutnya itu soal yang B, itu buktikan R dan S ini
dan S matriks yang dapat didiagonalisasikan secara ortogonal, maka RS belum tentu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, misalkan R dan S ini kan simetris, maka R transpose ini sama dengan R ini kita umpamakan pada contoh yang di atas tadi. Untuk R, S simetris, misalnya RS transpose ini harus RS. RS transpose ini kan S, T, S transpose kali R transpose sama dengan SR. Jadi agar RS ini simetris harus RS sama dengan SR. Dan R dan S ini harus komutatif. Jika berarti kan RS sama dengan SR, maka itu komutatif. Jika R dan S ini tidak komutatif, berarti RS tidak sama dengan SR. Nah, belum tentu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Nah, kita misalkan ini yang RS ini R sama dengan A dan S sama dengan B seperti contoh yang di atas. Nah, RS ini belum tentu dapat didiagonalisasikan secara ortogonal. Berarti dia terbukti. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang terakhir, yaitu nomor 6. Misalkan R pangkat 3 ini memiliki ruang hasil kali dalam RHKD-nya U kali U, V sama dengan 3UV1 ditambah 5U2 V2 tambah 2U3 V3. Nah, untuk setiap U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3. Nah, kita menggunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basisnya menjadi basis ortonormal. Nah, penyelesaiannya ialah yang pertama kita ketahui F1 itu 1, 1, 0, V2 itu V2, ini V1, ini V2, 101, V3-nya 011. Nah, V1 ini sama dengan U1 itu 1,10, di mana panjang V1 itu akar dari 3U V1, U1 kali V1 tambah 5U2 V2, ini U, lalu ditambah 2U3 kali V3. Nah, kita kalikan U1 V1-nya itu 1, U2 V2-nya 1, U3 V3 itu 0. Jadi, kita masukkan ke sini 3 kali 1 kuadrat tambah 5 kali 1 kuadrat tambah 2 kali 0 kuadrat. Nah, hasilnya akar 8 sama dengan 2 akar 2. Kan kita sederhanakan nih, akar 8 ini kan 2 akar 4 kali 2. Akar 8 itu 4 kali 2, akar 4 kali 2, jadi 2 akar 2. Kita sederhanakan. Nah, untuk yang kedua itu V2 sama dengan U2 dikurang U, di mana U2, V1 per panjang V1 kuadrat V1. Lalu kita cari U2 V1 panjang dari V kuadrat kali V1. Di sini kita masukkan saja U2 V1-nya 3 kali U1, 3 kali 1 tambah 5 kali 0 kali 1 tambah 2 kali 1 dan 0. Dari kita lihatnya dari sini. Lalu 3 kali 1 kali 1 tambah 5 kali 1 kali 1 tambah 2, 0 kali 0. Nah, hasilnya ialah 3 tambah 0, karena ini 0, 3 tambah 5, 0 kali 1, 0, 1. Nah, selanjutnya kita jumlahkan, yaitu hasilnya 3 per 8. Lalu kita kalikan kepada ini 1, 3 per 8 dikali 1,1,0. Hasilnya ya 3 per 8, 3 per 8,0. Nah, kita kurangkan dengan kita kurangin nih
101 dikurang 3/8, 3/8 kita kurangkan seperti ini. 1 kurang 3/8 hasilnya 5/8, 0 kurang 3/8 dan 1 kurang 0, seperti itu. Nah, masuk kita pada panjang dari V2-nya. V2-nya kita menggunakan rumusnya seperti ini. Kita masukkan saja, berarti 3 dikali 5/8 pangkat 2 ditambah 5 kali min 3/8 dari sini pangkat 2 tambah 2 kali 1, hasilnya yaitu 31/8. Lalu untuk yang V3 U3 dikurang U2 kali V1 per V1 kuadrat kali V1 dikurang U3 U2 ini V2. Lalu V2 ini panjang V2 kuadrat kali V2. Nah, U3-nya seperti yang kita ketahui di awal bahwa dia itu 0, 1, 1. Nah, kita masukkan seperti yang tadi, 3 kali 0 3 kali 0 kali 1 5 kali 1 1 tambah 2 kali 1 kali 0 dan seterusnya. Lalu ini seperti yang tadi juga kita kerjakan lalu kali V2. Nah, hasilnya ialah 5/8. Hasil dari ini kita kalikan dengan V1 di mana dan ini juga kita kalikan 5/8 yaitu V2. V2 tadi kita dapat dari sini. Berarti jadi 5/20 ini kita kalikan 1/3 dikali 5/8 berarti 5 kali 1 kali 5 3 kali 8 5/24 dan 1/3 dikali negatif 3/8 negatif 3/24 dan juga 1/3 dikali 1 seperti ini. Nah, hasil dari pengurangannya ialah negatif 5/6 1/2 2/3. Lalu kita cari kita cari panjang V3-nya menggunakan rumus seperti yang di atas, mencari V1 dan V2. Kita dapatlah hasilnya 527/6.